kita harus membuat fakta-fakta yang benar, menyampaikan counternya fakta-fakta yang benar. Dengan seperti itu, dan harusnya makin banyak orang yang punya kemampuan untuk membuat, katakanlah kawan-kawan di channel ini yang punya kemampuan untuk melakukan counter itu makin gencar untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta yang benar. Karena sekarang orang makin lama, sebelum channel Pak Paul ini ada, orang pada takut untuk berkata yang benar, menyampaikan hal yang benar. Baru saya amati setelah ada channel Pak Paul ini, channel Yosef Paul Chang ini, dibangkitkanlah roh kebenaran untuk menyampaikan keberanian, kejujuran, kebenaran, dan membangkitkan keberanian. Orang-orang yang pro negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap tegak berdasarkan Pancasila sebetulnya ada, dan tetapi takut untuk bersuara. Karena inilah salah satu channel yang menyuarakan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan, ceramah-ceramah, pelajaran yang disampaikan untuk menyadarkan kita ini dalam kondisi yang rawan saat ini, dan kita harus sadar dan harus menjaga. Nah, karena itu orang-orang seperti itu sebenarnya ada, tapi jarang, makin takut. Ya, bisa jadi karena takut atau karena pekewoh, takut berbagai hal. Karena itu saya punya ide kepada mereka mengajak, ya, selain untuk membangkitkan keberanian, jadi juga menghargai mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, yang untuk memerangi khilafah, ide-ide khilafah, itu untuk dihargai. Saya heran juga kalau channel ini yang membela Pancasila, menegakkan agar Pancasila, agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak dirongrong khilafah, di take down, tetapi para Hizbut Tahrir, petinggi-petinggi pemuka Hizbut Tahrir, Ismail Yusanto, jurubicara, ketika membuat Zoom tentang menyampaikan ide-ide kekhilafahannya, kok malah difasilitasi. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu, mereka bicara dalam satu channel, dalam satu Zoom siang hari, dan banyak yang mendengarkan, menyampaikan gagasan kekhilafannya, kok malah difasilitasi dan itu tidak di take down. Ini ada suatu ketidakadilan, ya. Kita bisa menilai hal seperti itu. Ismail Yusanto dan beberapa kawan itu menyampaikan ide-ide kekhilafahannya, keyakinannya. Sementara para pendiri bangsa ini telah bersepakat untuk memfasilitasi semua entitas yang ada di Indonesia terangkum bisa hidup bersama dalam rumah besar bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, karena itu saya mengusulkan juga sebaiknya ide ini sebenarnya mengadopsi yang lain, gagasan yang lain. Tentunya nanti pada hari tertentu melalui channel ini yang sebagai pelopor channel menegakkan tegaknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, memberikan penghargaan pada orang-orang yang membela Pancasila, ya, seperti Jenderal Tobing ini pada satu saat, ya. Sebetulnya apa yang dilakukan, saya yakin memang beliau itu tidak mencari untuk dihargai seperti itu, karena yang lebih penting seperti Bapak Jenderal Tobing itu adalah legacy, warisan yang tinggalkan untuk generasi yang akan datang, ya, dengan menerbitkan buku menegakkan Pancasila yang nanti yang sekarang sedang ditulis dan nantinya akan dibagikan secara gratis kepada berbagai pihak muda, milenial. Nah, itu kira-kira, tapi saya yakin memang beliau tidak mencari hal penghargaan seperti itu, tapi bisalah kalau dulu ada Yap Tiam Hin Award dan sebagainya. Nah, ini model seperti itu. Jadi mereka yang menegakkan Pancasila usaha dengan keras untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu diberikan penghargaannya. Begitu Pak Paul. Ya, saya yakin ini tidak. Udah balik Ya, lagi Pak. ya, terima kasih, itu saja Lanjut dulu ya. Ya. Oke, ya. Oke. Ya. Memang sulit Pak untuk membuat sebuah konklusi Pak. Jadi makanya saya menyarankan ditulis itu Pak. Orang-orang yang tidak bisa menyampaikan ide
itu ditulis dengan urut. Nanti ngomongnya jedes, jedes, jedes urutnya, Pak. Dan dia tahu berhenti, terus ya begitu. Nah, gitu. To the point. Iya, Itu terima harus ditulis, kasih, Pak. Pak. Itu bagus. Dulu saya caranya nulis dulu. Ide-ide yang ditulis. Lanjut ya, Pak Lek, Jawi Wetan. Pak Lek, Jawi Wetan mana nih? Salam semuanya. Shalom, Sugeng Dumadi, Pak Lek. Iya. Wah, ini nggak bisa nulis ya saya. Mana ini? Ya, bisa. Jadi gini, Indonesia itu dilema tapi mengambil keputusan. Nah, itu sama saja seperti kemarin. Dengan cepat dilema mengambil keputusan seperti channel Pak Paul juga gitu. Suara apa ini? Nah, yang lain tolong di mute semua kalau yang nggak bicara karena sakit sekali di kuping. Ya, Pak Lek dinyalakan lagi. Seperti kemarin itu. Tahu-tahu channel Pak Paul ditutup lah, itu masih dilema. Kalau dilema jangan mengambil keputusan. Jadi kalau membantu ya kan, seandainya itu atas nama Indonesia nggak apa-apa. Terus yang dibantu jelas Palestina nggak apa-apa, masyarakat Indonesia. Tapi yang peduli di Indonesia itu kelompok tertentu. Kan demikian kemarin. Jadi kurang pas. Saya sebagai rakyat jelata ya nggak apa-apa kan, boleh-boleh aja. Berbeda dengan pandangan pemerintah karena diwakili oleh Pak Jokowi kan pemerintah. Jadi pemerintah harus hati-hati juga. Masa kalah pinter mbak Pak Le, pamai gitu loh. Jadi Pak Jenderal tadi itu, wah, Pak Toping setuju sekali saya dengan beliau. Demikian, jadi supaya tidak dilema, harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bisa duduk di tengah, tidak memihak. Memangnya kalau disumbangkan ke Palestina yang notabene adalah kaum khilafah, bukan uangnya rakyat. Nah, di dalam kedilemaan mereka, akhirnya kan ada kelompok yang pro. Nah, demikian. Dengan khilafah. Khilafah ketemu khilafah. Indonesia yang sampai sekarang ideologinya masih Pancasila dan harus Pancasila. Kenapa nggak berani menuntaskan hal-hal yang demikian ini? Kenapa dianggap sunyi yang di Poso? Itu harus sampai sekarang itu sunyi sekali, betul sunyi itu. Nah, itu. Harapan saya sebagai rakyat jelata, Indonesia harus semakin cerdas menyikapi apapun yang terjadi di dunia biar tidak ditertawakan. Akhirnya dunia luar tahu arah kebijakan politik di Indonesia mudah dibaca oleh negara asing. Demikian Pak Paul dari saya. Pak Jenderal itu PR-nya Pak Jenderal. Untuk Pak Jokowi bagaimana itu politik luar negeri, sikapnya Indonesia kepada Israel dan Palestina. Itu dijawab itu untuk masukan Pak Jokowi. Demikian Pak Paul dari saya. Ayo mulai gubrak-gubrak. Iya, Jus. Pak Tambunan. Lanjut. Luar biasa Pak Le ini. Ini Pak Tambunan kemarin nggak kebagian ikut bicara nih kemarin. Salam Pak Paul. Shalom, Apu. Salam teman-teman yang menyaksikan acara di Zoom ini. Baik, saya ingin berpartisipasi. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia menurut hemat saya adalah upaya sia-sia dalam mendukung Hamas. Perlu diketahui Hamas ini adalah singkatan dari Harakat Mukawamah Al-Islamiyah, yang artinya adalah gerakan perlawanan Islam.
Jadi memang Indonesia hanya melihat dari satu sisi, Islamnya itu saja. Makanya mati-matian berusaha mendukung, membela Palestina. Meskipun kita itu sebenarnya menganut non-blok. Ini sudah tidak benar. Tapi sekali lagi saya katakan, apapun yang dilakukan Indonesia adalah suatu kesia-siaan, bahkan memalukan diri sendiri. Faktanya, PBB hanya berterima kasih kepada Mesir dan Qatar dalam upaya mereka untuk menghentikan sementara perang antara Israel dan Hamas. Jadi saya garis bawahi, ini adalah penghentian sementara. Gencatan senjata itu penghentian sementara, bukan permanen. Ya, sekali lagi ini bukan permanen. Nah, pemerintah Jokowi sebaiknya melakukan evaluasi tentang posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Jangan habiskan energi untuk membela sesuatu yang tidak patut dibela atau untuk mengurus permasalahan orang lain. Kita sangat prihatin, bahkan jengkel sebenarnya. Banyak sekali permasalahan krusial di dalam negeri kita yang diabaikan oleh pemerintah. Jangan sampai bangsa ini terus terpecah belah karena pemerintah ngurusin negara lain. Cukuplah sudah pemerintah kita ini membela Palestina. Diharapkan pemerintah kita segera sadar diri bahwa negeri ini ada pihak-pihak yang memang menghendaki bangsa ini pecah. Mereka adalah anasir-anasir radikal, khilafah, terorisme, intoleran, diskriminatif, dan juga yang anti Pancasila dan anti nasionalisme. Masa Presiden Jokowi tidak sadar? Semestinya Presiden kita ini harusnya konsisten dengan ucapannya bahwa tidak ada tempat di tanah air bagi radikalisme, terorisme, intoleransi, dan segala macamnya. Nah, semestinya ini bisa ditanggulangi kalau kita itu serius. Pemerintah serius. Instrumen-instrumen negara seperti Polri, TNI, ini sanggup mengatasi itu. Kalau Presiden kita ini memberikan suatu warning atau tekanan-tekanan kepada pimpinan lembaga ini. Kapolri kalau tidak diberikan instruksi, diam saja, kelihatan yang kesannya begitu. TNI juga begitu, kesannya tidak bergerak, padahal TNI itu adalah pembela ideologi bangsa. Nah, kita lihat sekarang negara ini sudah dikacau balaukan, Pancasila sudah tidak dianggap. Masa kita biarkan? Jadi saya sangat prihatin, bahkan jengkel jadinya kalau menyaksikan negara yang seperti ini. Lah kita ini kan dibayar, digaji sedemikian rupa. Masa pengabdian kita tidak kita wujudkan di lapangan sehingga Indonesia ini bisa kembali berjaya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Pak Tobing atau Jenderal Tobing adalah bagaimana cara kita untuk mendorong pemerintah ini mau kembali kepada ideologi bangsa, konstitusi, kebinekaan, dan keadilan sosial. Bagaimana caranya? Saya nggak punya pemikiran untuk melakukan sesuatu atau ide bagaimana caranya. Mungkin Jenderal Tobing ini mempunyai banyak ide. Bagaimana caranya agar pemerintah ini mau kembali kepada ideologi, kepada konstitusi, membangun negara. Mari kita abaikan itu yang dari luar sana. Indonesia itu diperalat sama negara-negara Arab. Jangan mau lagi. Mari kita konsentrasi negara ini. Ini harapan saya kepada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran di pemerintahan. Konsentrasi kita membangun kembali negara kita dengan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sementara itu yang bisa saya harapkan, Pak Paul. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ya, kita mau kasih update pengumuman dulu. Ya, kemarin kita terlambat. Yang mau pesan kaos kutu di seberang samudra, topi dan muk, ya, saya lupa kasih harganya tadi. Ya, ini ya, Anda bisa pesan ke Pak Owen.
Ini yang kaos harganya 125.000. Ini yang kaos ini harganya 125.000. Ya. Yang muk harganya 30.000. Yang topi harganya 50.000. Nanti pesannya direct ke Pak Owen. Ya, nomor handphonenya ini. Nanti keuntungannya ini semua untuk ini ya, untuk masuk ke buku semua. Masuk ke buku semua supaya kita target Macet Pak Paul. Gak kedengaran Pak Paul. Pak Paul. Waduh, kena asap nih. Ganggu ya. Kena asap sate kuda. Ada yang ganggu kali. Biasalah hacker-hacker. Di toilet ya, lagi toilet. Lagi ngambil wahyu itu. Gubrak. Ketawa jahat lu. Like dan subscribe. Sigarilos. Ya, saya mute dulu. Jadi ini kaos harganya 125.000. Muknya harga 30.000, topinya 50.000. Ini nanti semua keuntungannya untuk buku karena target buku kita 200.000 eksemplar. Yang 100.000 buku komik milenial Pancasila, yang 100.000 yang formalnya. Ya untuk jalur formal. Nah, kita perlu komik karena kita mau mendidik anak-anak muda supaya mau baca. Makanya kasih komik ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan dana sekarang sudah 50 juta. Targetnya 150 juta kurang lebih ya. Karena kita mau supaya para penulis, para yang orang-orang kerja ini juga sukacita dikasih honor yang layak. Ya, semuanya dikasih honor yang layak. Supaya sukacita ya, supaya jangan kayak kerja bakti capek begitu, enggak. Kita kasih honor yang layak. Dan juga ada royalti juga buat Pak Jenderal tentunya toh. Makanya saya targetkan dilebihkan. Nah, oke. Nah, itu ya, yang ini yang untuk pengumuman masalah buku. Dan ini sebentar, ini rekening Pak Jenderal tadi ada yang minta diumumkan lagi. Ya, pembuatan buku Pancasila dan Kebangsaan ke BCA 49716266776. Saya lupa untuk tulis di kolom deskripsi ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi juga. Anda bisa screenshot sekarang dan kemudian disimpan. Setiap Anda ingat 10.000 rupiah pun akan bertambah. Coba dikali 10.000 dikali 20.000 viewer, itu sudah 200 juta. Ya toh, kalau Anda kirim 50.000, ada yang kirim kemarin, ada yang kirim banyak ya. Terus kemarin dari Amerika ada kirim, itu belum sempat saya salurkan itu karena saya mesti ini dulu pindahkan dulu rekeningnya ya, pakai ada ke rekening yang di Indonesia. Jadi dari Amerika transfer ke saya karena dia tidak bisa transfer ke Indonesia, sulit. Juga teman-teman yang di Eropa beberapa yang transfer, yang dari luar negeri banyak yang mau mendukung ya. Lihat ya betapa bangganya orang-orang ini pada Pancasila. Ya, betapa orang-orang ini pengen Pancasila itu kembali diajarkan di Indonesia dengan benar. Ya, makanya kita di sini harus berani teriak. Saya kalau ngomongnya halus baik-baik mana didengar. Kalau saya ngomongnya keras begini, sampai pedas itu yang dengar. Maka nanti pemerintah akan dengar, akan kejang-kejang, bereaksi. Ya, oke, ini kita lanjutkan dulu rakyat jelata dulu. Ini biar kecuali Pak tadi kan baru tanggapan kecuali Pak Tambunan ya. Jadi yang bagaimana kita mengajarkannya kembali. Ini saya mute semua dulu, tolong teman-teman kalau nggak bicara jangan dinyalakan mikrofonnya. Kita lanjut ya. Ikuti aja karakter Kristus. Silakan. Pak Napit. Iya.
Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Shalom sahabat-sahabat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pak Jenderal masih ada ya? Masih. Biarkan Pak dulu. Jenderal, aku nih dengan buku Pak Jenderal ini, aku poin nomor 3 itu lebih baik Pak Jenderal. Mana nih Pak Jenderal? Ya, terus aja lanjutkan aja. Ya, siap. Buku nomor 3 karena itu benar-benar mendalami banget ya. Itu aja. Terus yang kedua, mengenai pengalaman, aku mau nanya pengalaman Pak Jenderal dulu selama waktu di sebagai tentara atau di Angkatan Darat ya, kalau nggak salah ya. Karya Jenderal yang terbesar dan kebanggaan Pak Jenderal untuk Indonesia itu apa? Boleh nggak apa-apa ya Pak Jenderal, mohon izin Pak. Aku biar kita tahu juga ya, maksudnya biar kita paham lah Pak Jenderal ini benar figur yang memang harus diteladani juga gitu. Kemudian yang ketiga mengenai kemarin Pak Paul mengenai peperangan informasi yang dusta media tentang Israel ya Pak. Kalau ada Pak Ponto sebagai intelijen, saya juga mau nanya sebenarnya sih ya, mungkin ada Pak Ponto di sini nggak tahu, atau ada Pak Jenderal juga bisa jawab. Sampai sejauh mana pihak intelijen Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ini, khususnya untuk proteksi berita-berita yang hoak-hoak ini secara media sosial yang sudah kok bisa sih merajalela di media sosial yang hoak-hoak ini. Secara intelijen harusnya bisa langsung menutup semua akun-akun yang benar-benar memberitakan kabar-kabar yang hoak-hoak yang tidak benar. Harapan kita sebagai rakyat jelata, khususnya tambah Indonesia ini, ya secara dunia, mari ayo kita sama-sama fungsikan teknologi ini yang Tuhan kasih untuk memberitakan Injil kebenaran itu sesungguhnya. Nah, secara intelijen sampai sejauh mana proteksi untuk pasar bebas dan bahkan dunia teknologi yang sudah meluas ini untuk proteksi supaya tidak berita-berita hoak yang diberitakan gitu kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menurut pandangan Pak Jenderal untuk masalah menghadapi teroris ini yang sudah tidak disukai oleh seluruh lapisan dunia ini, ya karena dia hanya kerjanya menghancurkan, merusak dan membinasakan. Dia mungkin pakai atribut-atribut agama, pakai atribut apa. Nah, sampai sejauh mana untuk sumber dana mereka supaya tidak bisa mereka menggurita. Mungkin itu bisa diprotek. Itu pasti kan sumber dananya banyak, entah ya sumber dana, saya kemarin dapat berita kayak gitu, sumber dana dari teroris dunia itu ngeri banget ya. Ya amit-amit jauh-jauh jangan sampai masuk ke Indonesia. Bagaimana untuk menjadi satu operasional yang bisa memecah belah bangsa kita, ya amit-amit jauh-jauh lah ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, harapan rakyat jelata adalah jangan sampai itu sumber dana itu yang dari teroris yang sudah mendunia ini bisa menjadi jembatan untuk mengembangkan niat mereka ini gitu. Ya kalau misalkan niat mereka kayak gitu, ya harapan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus datang membawa kita hari pengangkatan. Karena dunia sudah semakin mengerikan. Kemudian yang kelima, Pak Jenderal, kira-kira menjelang tahun 2024 ini, ya nggak tahu ya, maaf kalau saya salah sebelumnya,
Siapa kira-kira calon kandidat for the next 2024 ini, Pak Jenderal? Mohon izin. Terima kasih, Pak Jenderal. Oke, ini Pak Jenderal mau langsung jawab atau kita lanjut dulu ya? Sebentar. Saya ada banyolan bagus sebentar. Sebentar ini Pak. Oke, saya skip dulu ya. Ini kemarin pasca TV One ya, Ibu Monik ya, ada kejadian yang cukup lucu behind the screen. Apa namanya, kecermatan beliau. Apalagi argumentasi dengan di Instagram ya, di Instagram dengan fakta Israel itu kan, gitu ya. Cuman kenapa argumentasinya tadi begitu? Itu maaf ya, menurunkan Pak Monik kembali. Beneran? Argumentasi yang mana nih? Bila sejarah 1947 atau yang mana? Yang 47 itu menurunkan kembali. Harusnya gimana? Harusnya tadi udah saya jelasin. Bahwa ini kembalinya ke Ibrahim loh. Iya makanya, apalagi cuma sekedar Pikirin dulu. Iya, ini ngajakinnya kembalinya ke Ibrahim. Ini TV1 artinya boleh nggak nih? Kita ngadain lagi nih. Artinya gini. Kalau aku orang biadab kan biasa. Waduh, ngeri banget Pak Sulaiman. Artinya gini. Di setiap diskusi pasti ada titik yang bisa titik samanya. Iya, Kenapa mesti cari titik bedanya? Ya, 1947 aja. Titik samanya sama Maulid kita lagi mikir di mana samanya gitu. Kalau sama Pak Sulaiman Koimba tadi sama gitu ya. Bahwa apa? Bahwa 47 itu dia tuh biadab, tapi kan nggak bisa juga menjustifikasikan. Kalau karena biadab terus boleh nyerang gitu ya nggak bisa juga. Pak Haikal tunggu dong. Pak Haikal udah biasa. Pak Haikal udah follow sejak kapan? Assalamualaikum Mbak Monik. Follow fakta Israel sejak kapan? Ayo dong, promosi dulu dong, Be. Sejak kapan, Be? Saya nggak ingat kapannya, tapi saya banyak belajar dari semua, termasuk dari, maaf ya, kesalahan-kesalahan Mbak Monik. Iya, yang saya salah belajar, apa aja, Pak? Saya Babe. repot, banyak banget gitu loh. Iya, apa? Ya, Jordan yang megang Masjidil Aqsa, belajar lagi. Yang benar siapa, Be? Yang benar Israel yang menguasai di sana. Dewa wakaf nggak ada berarti? Nggak ada, dia pegang kunci sendiri. Dia tentukan kapan kita masuk, kapan kita keluar. Saya lagi ibadah ditendang kok. Babe pernah komen nggak? Babe pernah komen nggak di postingannya? Nggak komen dong. Komennya langsung aja. Ya udah, makasih. Dan kita bisa terus diskusi, dan jangan lupa, ada lebih penting daripada itu. Perdamaian di Indonesia jauh lebih penting daripada itu benar. Setuju. Itu paling penting. Ya. Dan mulai sekarang Dan jangan membenci Israel. Dan lain lagi. Jangan membenci Loh, Israel. ini kan lagi ngomong Indonesia kok. Kan jangan ngomong Israel. Indonesia jangan membenci Israel. Jangan ngomong Israel dulu. Yang penting di Indonesia tertiblah semua. Jangan ada penistaan agama apapun. Betul. Jangan ada pelecehan tokoh agama apapun. Mau dia ustadz, ulama, kiai, habaib, rabi, pendeta, pastor, biksu, mereka semua harus dihormati dan dimuliakan. Itu yang betul. Setuju. Munafik juga ini orang. Super, Pak, super. Orang bodoh itu, Pak. Mampu. Tapi media TV One itu seneng sama dia. Kan bolak-balik taruh di TV One. Orang bego. Buat Muka dua. parking. Ya kan. Nah itu sebentar, ini Pak Jenderal sudah siap belum nih? Karena Pak Jenderal tadi barusan sama Ikim juga ya. Pak Jenderal sudah siap? Bentar. Ya, Pak Jenderal. Ini Pak Jenderal ini lagi sama Ikim di booking. Oke, kita lanjutin kita sendiri ya. Nanti Pak Jenderal begini. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tadi ya informasi tadi itu sengaja saya tampilkan supaya Anda lihat ada hal-hal yang konyol dari media untuk melakukan pembodohan dan orang-orang macam Haikal Hasan itu yang jadi narasumber.
entah sekolahnya di mana, pendidikannya apa, pinternya apa, ya kan? Sengaja dihadirkan buat barking dan buat menggigit. Nah, ketemunya saya, ya pusing, ya kan? Makanya channel ini diviralkan ya, diviralkan. Yang Hagios sama yang ini buat melawan media Indonesia. Pokoknya media Indonesia takutnya cuma sama channel Panas Joseph Paulus sang Hagios Eropa. Tadi saya lupa ini YouTube Hagios. Tadi saya malah gubrak-gubrak, nggak boleh ya. Ini di channel yang buat ini. Nanti saya mau bikin satu channel lagi buat Nabi ke-26 ya, buat gubrak-gubrak. Nah ini kita lanjut dulu nih. Itu sebenarnya yang Ibu Lisbeth, yang prestasi Pak Jenderal itu dulu udah pernah kita tampilkan. Beliau itu sudah keliling dunia itu untuk seminar dan untuk dijadikan narasumber Bukan cerita. maksudnya Pak. Maksud saya bertanya mengenai karya Pak Jenderal untuk Indonesia, kebanggaan Pak Jenderal gitu, yang sudah direalisasikan gitu Pak. Maaf, mohon izin. Terima kasih. Oh ya, nanti tanya ke Pak Jenderal, tunggu Pak Jenderal lagi ya. Kita lanjut dulu nih, lengkingan rakyat jelata berikutnya nih. iPhone 917 bla bla bla, mana nih? Mana nih orangnya nih? Ya udah, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Ini ada, oh ini iPhone sudah siap ya, silakan. Oh, belum keluar suaranya. Oke, supaya jangan kelamaan ya, kita lanjut dulu ya. Ini ada Wilson Mahakena. Mana nih Wilson Mahakena nih? Ya, silakan. Halo Pak, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera buat semua. Saya mau mengomentari Pak masalah yang sumbangan pada Palestina ini Pak. Kalau saya sih tetap berpendapat pemerintahan Jokowi itu kadang serba salah Pak. Kalau dia tidak membela Palestina, diserang kayak tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di itu, saya coba membeberkan apa yang telah dilakukan pemerintah aja sama teman-teman saya aja dibilang salah semua. Itu Pak yang saya lihat kadang apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi ya pertanyaan saya tadi sebenarnya sama penanya sebelumnya, ini kira-kira di tahun 2024 siapa sebenarnya yang menurut Bapak layak untuk maju? Ini pertanyaannya untuk Pak Jenderal juga untuk Bapak Pauzang. Itu aja. Terima kasih. Kipas. Ngeri ya. Ngeri. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau saya pribadi 2024 ya Prabowo. Saya nggak menang-menang, kalah terus, kasihan. Kasihan biar sebelum beliau mendingan Hendro Priyono ini kan biar kasihan lagi. Siapa itu? Hendro Firleso aja 2024. Asal jangan Anies Baswedan. Pokoknya asal jangan Anies Baswedan. Masalahnya kalau tiba-tiba mereka maju itu, tapi enggak lah. Saya kira pasti ini memang politiknya udah main kasar begini Prabowo sama Puan kelihatannya ya. Kalau saya untuk Ahok aja Ahok. Iya, Ganjar aja disikut. Iya kelihatannya ya. Sebentar ini ada saya punya videonya Pak Ganjar bagus juga nih ya. Ada videonya Pak Ganjar cukup bagus. Tapi nanti sambil tunggu ya, saya sambil carikan dulu ini. Ini ada badut. Ini iPhone jadi nggak iPhone ini? iPhone Shalom, 917 bla bla. Ya. Shalom Pak Paul dan teman-teman semua yang berada di channel ini. Ya pertama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Paul yang membuka mata bagi kita semua sebagai orang-orang yang peduli dengan keberadaan di Indonesia. Jadi sesungguhnya ya saya melihat sebenarnya apa yang telah banyak dibicarakan tidak lain daripada tuntutan-tuntutan kita sebagai kelompok minoritas
untuk keadilan. Jadi itu yang kita fokus, karena apa yang terjadi secara khusus di Indonesia adalah ketidakadilan, dan sepertinya hukum hanya diberlakukan bagi kelompok yang seharusnya dilindungi. Karena logikanya kalau minoritas yang dianggap lemah seharusnya ada extra protection, bukan justru dibuliin. Tapi terjadi di negara kita bahwa sebaliknya. Jadi sepertinya kalau orang yang tidak berdaya justru harus ditekan. Jadi hal ini yang harus kita bangkitkan, dan selama ini memang tidak ada yang, mungkin ada yang berani. Ya termasuk ya saya sendiri juga ingin dalam suatu perjuangan. Cuman ya belum ada cara atau metode yang seperti apa yang kita sama-sama mengikuti. Jadi ya nomor satu pada Pak Paul, dan semoga banyak, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang karena kebanyakan kita lebih mempersoalkan hal-hal ke dalam daripada kita menyuarakan keadilan. Jadi faktor-faktor ini yang harus dikemukakan. Jadi agar pemerintah bisa melihat bahwa ya Indonesia bukan hanya dimiliki oleh mereka yang mengatasnamakan mayoritas, tetapi Indonesia adalah milik semua bangsa, rakyat, dan jajaran daripada kedaulatan Indonesia. Jadi ini yang saya harapkan supaya pemerintah mendengarkan. Kalau tadi ada penyampaian bahwa Jokowi serba salah untuk menindaki Palestina. Sebagai seorang pemimpin tidak bisa serba salah. Dia harus berprinsip kepada dasar negara Indonesia adalah kalau menyatakan non-blok, ya janganlah berpihak. Dan kalau itu negara yang harus mengambil suatu keberpihakan, harus objektif dan juga realistis. Jangan kita karena sentimen agama, kita pun, agama apapun, menurut saya, kalau itu melenceng daripada kenyataan bahwa kita menekan orang lain, itu harus kita basmi. Jadi masalahnya di Indonesia, kalau saya melihat adalah cuman karena sentimen agama, dan juga di dalam bentuk memahami wawasan yang lebih intelek dan luas, kita menutup diri. Jadi kalau Indonesia ada saja yang pemimpin seperti Gus Dur, itu akan bisa merubah paradigma Indonesia supaya Indonesia itu tidak terus seperti orang-orang yang berpikir kata di bak tempurung. Jadi ini mungkin yang saya ingin sampaikan dalam perkenalan pada Pak Paul dan kawan-kawan di dalam channel ini. Dan masalah luar negeri, yang keberpihakan Indonesia kepada Palestina. Sebenarnya bukan Palestina, keberpihakan Indonesia kepada Palestina adalah berpihak pada Hamas. Karena kita ingat, di Palestina itu sendiri ada beberapa faksi yang ada. Dan Hamas dengan Fatah, mereka sendiri bersaing di dalam posisi untuk merebut kekuasaan. Jadi munculnya peristiwa yang telah terjadi selama ini dalam perang, boleh bilang hampir 2 minggu, ya 11 hari, di mana ini adalah sesuatu cara daripada Abbas sebenarnya untuk mempospon atau mengundur nanti pemilihan, karena dalam posisi saat ini ya Hamas di atas kertas istilahnya untuk memenangkan. Dan kalau Hamas yang akan menang, ya inilah masalah yang besar, karena teroris akan lebih menguasai keadaan di Palestina. Sedangkan kita tidak memerangi rakyat Palestina atau berpihak kepada yang salah, tetapi melihat objektivitas daripada negara ini. Dan kita kembali kepada sejarah, faktor sejarah, sejarah Alkitab, sejarah kebangsaan, di mana kita yakin bahwa Palestina adalah bagian daripada perseteruan yang sejak zaman
Raja Daud, dan sebelum seorang Daud sebagai penjaga ternak membunuh Goliat, itu sudah perseteruan yang lama, dan itu adalah bagian daripada sejarah. Jadi kalau kita menggali sesuatu yang tidak mendasar, ya memang ada yang mengatakan jangan dikaitkan dengan agama. Tetapi ini semua tidak bisa lari daripada agama dan fakta-fakta sejarah yang lain. Jadi mungkin itu saja sebagai perkenalan saya, Pak Paul, karena ini kalau bicara soal Palestina dan Israel, tentu kita harus melihat daripada wawasan yang luas dan agak intelek untuk membicarakannya. Kalau kita hanya berpegang kepada karena saya simpati hanya karena agama, itu akan kepada cara berpikir daripada Rizik, Munarman, dan sejenisnya, termasuk Yusuf Kala dan juga Amin Rais, Din Samsudin, yang di mana pemikiran kita untuk melihat kemajuan Indonesia yang hanya didasarkan daripada populasi terbesar yang selalu dibanggakan, termasuk Mbak Jokowi. Kayaknya yang dijual adalah populasi kita terbesar. Seharusnya malu kalau menurut pandangan saya. Harus kita kembali kepada apa yang dibuat oleh populasi terbesar Islam di Indonesia untuk perdamaian dunia. Kalau di Amerika hanya disponsori oleh anak mantu daripada Trump untuk perdamaian, mana bisa kalau memang tujuan daripada Indonesia benar mengaku Muslim terbesar, tunjukkan sesuatu yang bisa. Dan ada yang bisa diandalkan. Jangan kita hanya di dalam retorika-retorika yang mau Pancasila, padahal kita sendiri tidak melakukan juga Pancasila. Agama, padahal agama itu kita langgar dengan keinginan-keinginan pribadi karena kekuasaan. Jadi saya kira itu perkenalan saya, Pak Paul, dan ya silakan untuk melanjutkan. Namanya siapa, Pak? Oh, nama saya Robert, Pak. Pak Robert, ya oke. Saya langsung jawab. Ini kemarin mungkin Pak Robert kemarin hari Minggu nggak ikut ini ya Koinonia online kita. Saya share ini kemarin. Dan ini saya ulangi lagi karena kita pindah ini ya, coba lihat ini ya. Jadi sebetulnya, coba sejarah orang Israel. Sebentar, mungkin jangan ini dulu ya, tapi kita ke sini dulu. Nih, orang Filistin ini itu berasal dari Kreta, ya dari pulau Kreta Karya. Jadi mereka itu half Greece atau half Europe gitu ya. Half Europe, setengah orang Eropa. Nah, itu mereka ada di masa Ramses III. Ramses III itu tahun 1500, 1600 sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita lihat Nabi Amos sama Nabi Yeremia itu tertulis ya, tertulis dalam kitab tua juga sebagai pembanding. Ya, sama, baik secara sekuler maupun di Alkitab juga disebutkan berasal dari Kreta. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, secara sekuler ini dari Canaanites and Philistines, Journal for the Study of the Old Testament. Nah, dia juga menunjukkan seperti itu. Jadi dari Perjanjian Lama dibuktikan dengan arkeologinya. Nah, ternyata itu memang berasal dari Kreta. Ya, dari setengah orang-orang Eropa. Bahasa yang digunakan intinya adalah bahasa Asdodit, bukan Yehudit, bukan Asdodit, bukan maksudnya bahasa Asdod, juga bukan bahasa Arab, bukan bahasa Aram. Jadi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Aram. Palestina yang sekarang itu berbahasa Arab dan berbahasa Aram. Enggak ada satupun yang bisa berbahasa Asdodit. Tidak ada satupun orang Palestina bisa berbahasa Asdodit. Yang hari ini. Ya, lihat ya. Agama mereka zaman dulu adalah penyembah Baal, Astarte, dan Dagon. Hari ini orang Palestina nggak ada yang ke Baal, Astarte, dan Dagon. Nah, ini ada di dalam ini ya, biblical tradition, the Philistine and Israelite story. Ya, ini semua dari
penelitian sekuler, dan mereka berusaha, orang-orang liberal ya, jadi mereka berusaha membongkar. Jadi intinya, satu tadi mereka orang half Eropa, dan mereka berbahasa Asdodid, mereka penyembah Baal, Astarte, dan Dagon. Ya. Orang Filistin ini juga orang-orang kuno tinggal di pantai Kanaan antara 12 sebelum Masehi sampai 600 tahun sebelum Masehi. Sejarah sekuler menuliskan mereka ditaklukkan selama berabad-abad oleh Asyur tahun 700-an, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar II tahun 580-an dari Babilonia. Setelah mereka menjadi bagian dari kerajaan penggantinya Kaisar Persia, mereka kehilangan identitas etnis mereka yang berbeda dan menghilang dari catatan sejarah di akhir abad ke-5 sebelum Yesus. Bukunya dari Sinclair Nicholas, DNA Begins to Unlock Secrets of the Ancient Philistines, New York Times. Juga dari Meyer Eric dari Oxford. Intinya abad ke-5, 500 tahun sebelum Yesus. Jadi 2.500 tahun yang lalu. Ya kan? 2.500 tahun yang lalu. Filistin ini sudah nggak ada. Sudah nggak jelas. Nah, kita lihat ya. Satu, ulang ya. Mereka itu half Eropa. Atau bukan orang Arab. Ya. Kedua, mereka tidak berbahasa Arab. Tidak berbahasa Aram, tidak berbahasa Semitik. Mereka berbahasa Asdodid. Dan mereka menyembah Baal, Astarte, Dagon. Ya. Ketiga, fakta bahwa mereka itu sudah lenyap abad 2.500 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi, yang tadi Pak Robert cerita itu, nah ini ada kaitannya di sini. Apakah bangsa itu? Definisi bangsa itu, ya menurut para sosiolog dan para antropolog, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin, dipersatukan karena persamaan sejarah. Sejarahnya Palestina apa? Nggak ada. Sejarah Palestina ada di Arab. Tanya, pasti mereka ceritanya Muhammad. Mereka berbangga-bangga kalau mereka keturunan sekian, urutan sekian dari Muhammad, keturunan sekian urutannya dari siapa, termasuk si Raja Yordania. Ya kan? Oh, bangga sekali. Ada nggak mereka sebutan sejarahnya mereka orang kereta, apa kepahlawanan orang kereta? Nggak akan pernah sebut, nggak ada. Ya karena saya sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Kamu dari orang kereta begini nih? Oh, bukan. Kami dari Arab. Banyak orang Palestina di sini, Pak. Saya banyak ketemu. Dan mereka bilang, enggak. Ini kakek saya sekian adalah keturunan kesekian dari Muhammad, keturunan sekian dari Umar. Mereka bangga. Menurut Otto Bauer, ya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib, pengalaman sejarah, budaya, tumbuh berkembang dengan tumbuh kembangnya bangsa. Budaya Palestina itu bukan budaya Filistin tadi ya, agamanya beda, bahasanya beda. Nanti lebih jelas nih. Bangsa merupakan komunitas politik dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Orang-orang Palestina secara politis dari dulu nggak ada. Baru tahun 1988 mereka mendirikan negara bernama Palestina. Dulunya itu orang-orang liar semua, orang nggak jelas. Sebelum tahun 1940, sebelum tahun 1920-an, tadi ada mufti Palestina itu, wah itu orang adalah calo, maklarnya Hitler untuk mendekati dunia Arab. Jadi ada nggak situ orang bangsa Palestina? Nggak ada. Karena ini definisi sebuah bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, yang dipelajari di semua universitas di dunia yang terkenal, bahkan di Indonesia. Itu definisi bangsa. Yang terakhir ini parah lagi nih. Bangsa terjadi karena ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lain. Nah, Palestina bangsa baru. Dia mungkin baru ada di situ hanya baru 50 tahun atau 100 tahun. Bahkan mungkin nggak ada 100 tahun. Mungkin baru tahun 1900-an. Dari mana
Nanti ada bukunya history, namanya The World History. The World History. Yang nulis Susan Wise. Ya. Susan Wise. Satu lagi saya lupa namanya ya. C. Mayer ya. C. Mayer atau siapa saya lupa namanya ya. Judulnya The World History juga. Tetapi itu buku lama. Yang Susan Wise buku baru. Dua-duanya berkata, di situ dulu kosong. Itu orang-orang, ada yang namanya Pan-Arab. Siapakah Pan-Arab? Pan-Arab ini orang-orang mahasiswa-mahasiswa Lebanon yang sekolah di Turki. Dan mereka campur agamanya. Islam, Kristen. Kemudian mereka muak dengan penguasa-penguasa mereka. Karena korup kan, penguasa-penguasa Arab ini kan, raja-raja Arab ini. Terus Inggris deketin mereka, anak-anak muda ini. Mau nggak? Aku bantu. Caranya gimana? Ya kamu hianati raja-raja kamu. Karena waktu itu Inggris sudah hampir kalah tuh. Karena Hitler kan. Karena Jerman di dalam Perang Dunia I itu kan. Kemudian si Pan-Arab bilang, oke, kita hianati. Karena Jerman kan bersama dengan Turki dan negara-negara Arab melawan Eropa. Jadi head Jerman dengan negara-negara Islam itu melawan Eropa. Kemudian Pan-Arab ini mau. Tiba-tiba orang-orang Kristennya ditelikung, yang orang-orang Lebanonnya. Jadilah Pan-Arab ini disebut dengan Pan-Islam. Ya kan? Dan diberi wilayah Palestina. Yang sekarang itu tanah Fenisia, sebutnya bukan Palestina, yaitu sengaja itu framing tanah Fenisia. Kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudinya didatengin, orang-orang Yahudi sama si orang Inggris ini. Mau nggak kamu pulang ke rumahmu sendiri? Mau. Tolong lobbyin orang Amerika. Dan lobbylah orang Amerika, Senat Amerika supaya mau ikut perang. Amerika akhirnya mau. Orang Yahudi kan punya duit. Dibeli semua suaranya. Perang. Dan menang. Makanya disebut tentara sekutu kan. Tapi berkat siapa? Berkat Yahudi. Jadi namanya perjanjian Balfour. Ya kan? Jadi ini perjanjian Balfour. Nah, ini kan perjanjian deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 selama masa Perang Dunia I untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Waktu itu belum ada genosida 6 juta Yahudi di Jerman ya. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas. Ada nggak? Ada. Dan namanya bukan Palestina waktu itu. Ya kan? Nah, terus Arthur Balfour, Menteri Luar Negerinya Inggris, ya tahun 2 November 1917, sama Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa 1917. Itu adalah wilayahnya Inggris. Jadi daerah Venesia itu, ya tanah Venesia, itu adalah wilayahnya Inggris. Nah singkat cerita, jadi sebetulnya itu diberikan dan dibayar oleh Rothschild. Ya. Rothschild ini konglomerat, ya orang-orang kaya banget. Rothschild ini yang membayar semuanya, termasuk senat-senat Yahudi untuk mendukung, senat-senat Amerika, senator Amerika untuk mendukung Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Pertama, Inggris dan sekutunya sudah hampir kalah melawan Jerman. Jerman itu waktu itu masih kekaisaran Jerman bersama dengan Turki dan negara-negara Islam. Mengapa Turki dan negara Islam mau mendukung Jerman? Karena mereka mau lepas dari Perancis dan Inggris. Ya, serem waktu itu. Jadi sebenarnya orang-orang Palestina itu ada nggak dulu? Nggak ada. Itu orang Pan-Arab. Organisasi mereka Pan-Arab yang kemudian jadi Pan-Islam. Dan mereka kemudian geruduk begitu ini ada ini 1917. Pan-Arab kan sudah mengkhianati, ya kan, rajanya dia nagih sama Inggris. Nah, tapi Inggris juga janji sama orang Yahudi. Akhirnya mereka pulang bareng-bareng tuh. Jadi itu bareng-bareng datang ke situ. Zaman itu tanah tak bertuan, kosong melompong itu. Itu kemudian datang bareng-bareng. Nah, lihat nih sejarahnya nih.
aniaya, upaya genosida Yahudi. Dari dulu ya, tahun abad 19, tahun 1846 sampai 1446 di Mesir. Ini ya. Kemudian dibuang oleh Syria dan Babel. Tahun 720 sampai 116. Perintah pemusnahan oleh Haman tahun 486 sampai 465 di bawah Xerxes I. Yerusalem diruntuhkan tahun 70. Dilarang masuk Yerusalem tahun 132. Diusir dari Medina dan Yaman tahun 620. Persekusi oleh Ottoman ya abad 11-12. Diinkuisisi di Inggris, diusir dari Yerusalem ya sama pasukan salib. Jadi orang Yahudi sudah bolak-balik ke Yerusalem, tapi diusir lagi. Terus pengusiran inkuisisi Spanyol, diusir sama Jerman, genosida 6 juta orang Yahudi. Terus diusir dari negara-negara Arab sejak tahun 1948. Jadi kalau mereka kembali salah nggak sekarang? Ya nggak salah. Dan ini adalah historis. Saya nggak cerita Alkitab, ini historis dan arkeologi. Dan kalau kita lihat, apakah sebuah bangsa ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama? Orang Yahudi ya sejak 4.000 tahun yang lalu. Mereka berbahasa Ibrani, mereka menyembah Yehova, Elohim, mereka punya kitab yang sama, mereka punya kultur yang sama, sampai dengan hari ini. Itulah bangsa. Dan itulah bangsa yang ditulis ciri-cirinya, detailnya semua ada di tanah Venesia itu. Jadi kalau kita cerita bangsa, ya inilah bangsa. Mereka hanya mengambil apa yang menjadi haknya mereka. Karena mereka diusir. Dan mereka bukannya mau pergi sini, diusir. Mereka sudah berusaha balik. Diusir terus. Jadi begitu ceritanya, Pak. Nah, jadi itulah fakta yang terjadi, yang ada di Israel yang kemarin saya bilang sama Pak Pontolo, Pak. Kan sudah ada cerita sejarah, arkeologi, literatur. Indonesia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Karena memang kemarin kan sudah jelas sekali pernyataan Pak Laksamana Sulaiman Ponto. Memang tujuannya adalah agenda perorangan isu Palestina ini. Ini si kurang ajarnya Menlu Retno ini menggunakan isu Palestina ini untuk ambisi pribadinya dia atau gigolo di belakangnya dia, mucikari di belakang dia. Nah, siapa? Kita belum tahu. Kalau Jokowi tadi pernyataan Bapak tadi bagus. Seharusnya Jokowi sebagai pemimpin nggak boleh galau, nggak boleh serba salah. Namanya pemimpin itu keputusan akhir sama dia, bukan serba salah. Salah benar, kalau sampai outputnya nanti nggak benar, ya tetap dia salah pokoknya. Ya, keputusan itu pemimpinnya yang menanggung semuanya, bukan double minoritas. Apalagi kemudian kalau yang tidak setuju dan membela Israel dan menghina Palestina langsung dipenjara. Ya, harimau nggak pernah makan anaknya. Ibu Pertiwi memangsa anak-anaknya. Begitu, Pak. Haleluya. Begitu Pak Robert. Ini sekalian buat penerangan buat teman-teman yang lain, karena video ini kan selalu dikuntit oleh orang-orang kadrun ini kan. Gitu Pak Robert. Saya lanjut dulu ya. Ini lanjut. Ardiansyah Bangun, silakan. Ya. Shalom. Shalom. Swastiastu. Swastiastu. Apa yang sebenarnya saya mau sampaikan adalah bahwa dari kemarin itu saya pengen juga bertanya sama Pak Ponto ya mengenai Israel dan Palestina, tapi udah banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan saya itu mungkin sudah terjawab. Jadi ada beberapa yang mungkin yang ya ini mungkin pendapat kali ya mungkin atau pandangan saja. Nah ini kan bangsa ini nggak tahu sejarah sebetulnya siapa bangsa Israel. Mungkin kalau kita bilang bangsa yang pertama di dunia dilahirkan adalah bangsa Israel. Bangsa pertama yang resmi ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Kalaupun mereka dijajah oleh Mesir dan lain sebagainya, latar belakang
mungkin kalau kita bicara Alkitab itu ya kemarin sudah dijelaskan, Alkitab itu bukan hanya sekedar agama Kristen, tapi itu bicara tentang ketuhanan terhadap manusia dekat dengan Tuhannya. Nah, ini ada yang memang harus diluruskan di bangsa ini oleh pandangan-pandangan stigma yang kadang-kadang konyol, tapi nggak mau cari tahu apa itu sejarah sebenarnya tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang sekarang itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Ponto dan Pak Jenderal Tobing, itu udah jelas banget, atau sama Ibu Monik kemarin ya di TV One juga saya sudah tadi pagi saya sudah lihat beritanya itu, wah itu luar biasa. Tapi memang kasihan juga sih Bu Monik dibully di komen itu macam-macam gitu. Tapi ya itu ada pro dan kontra, itu soal biasa. Nah, yang selanjutnya saya mau bilang gini Pak, kita ini di channelnya Pak Paul Jang ini kan orang-orang yang saya katakan orang-orang yang pintar. Tapi kalau saya bilang kamu hebat, nanti Pak Paul nggak senang, itu di copy paste dari Pastor Pastor Gilbert. Nah, orang-orang yang di sini ini saya merasa itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mau belajar, orang yang mau cari tahu tentang kebenaran. Ini saya anggap ini yang dengar ini kebanyakan ini orang-orang pintar, ya, orang-orang yang cerdas, yang tahu tentang kebenaran. Nah, apa salahnya kalau orang-orang yang sekarang cari kebenaran itu masuk dalam perpolitikan Indonesia ini? Karena kita sedang dijajah oleh khilafah, oleh kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar, yang tadi Bapak sampaikan, ya Menteri Menlu, ya itu memang kurang, waduh itu ada keuntungan besar buat mereka, mungkin ada bisnis di belakangnya. Tapi yang jelas adalah tadi juga saya pagi itu saya lihat berita Bu Koni yang menjelaskan tentang bangsa Israel. Bagaimana mungkin kita bisa menegur atau menasihati bangsa Israel atau masuk ke dalam lini perpolitikan mereka, sementara kita itu tidak bekerja sama dengan Israel. Nah, ini saya ya sangat logika gitu. Kalau kita mau kritik orang, ya temanin dulu, masuk dulu ke mereka, baru kita bisa kritik. Lu ini kurangnya begini, lu tahan dong emosi, dan ya bisa kita kritik sedemikian rupa. Nah, ini saya rasa teman-teman yang ada di channel ini dan pendengar, para pendengar atau penonton YouTube setia dari Pak Yosef Paul Jang ini, marilah orang-orang, anak-anak Tuhan, saya bilang bukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, masuklah dalam perpolitikan. Ini channel, ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita bersuara keras, ya, seperti Pak Tobing, Pak Jenderal Tobing, itu sudah mulai bangkit namanya, mulai terkenal oleh channel ini, ya. Bagaimana dia bercerita tentang Pancasila, bagaimana dia bicara tentang kebenaran yang harus dijalankan bangsa ini. Itu mulai dia punya nama baik di bangsa ini. Mulai dia diperhitungkan. Bahkan tadi ini barusan dia Bapak bilang tadi banyak dia diundang oleh channel-channel lain kan. Nah, ini mulai bangkit. Nah, mari anak-anak Tuhan gabunglah di sini. Ini kesempatan kita bersuara bagaimana menyuarakan kebenaran. Ya, bukan caci maki, bukan walaupun kita kadang berkata kasar, itu untuk membangun. Ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita harus memberikan sesuatu yang memang harus membangunkan bangsa kita ini. Dan yang saya mau sampaikan adalah, Pak, saya ini marga bangun. Saya asli Indonesia, walaupun wajah saya wajah Arab, India, kata orang ya, Ambon, ya
wajah-wajah India, ya itu puji Tuhan, karena mungkin brewokan dan lain sebagainya itu ya saya merasa bangga juga punya Tuhan yang sudah menciptakan saya. Kalaupun banyak teman-teman yang bilang saya ini adalah orang keturunan, ya mungkin kakek saya ada keturunan Hindia dari kakek mama saya. Tapi saya adalah keturunan juga dari pahlawan Kiras Bangun yang pada waktu itu diangkat oleh diresmikan sama Pak SBY sebagai pahlawan nasional yang namanya Kiras Bangun. Saya adalah keturunan ketiga dari Pak Kiras Bangun. Nah, saya merasa bangga walaupun tidak bangga dengan kesabisannya gitu. Tidak bangga dengan peperangan yang dilakukan pada zaman Belanda pada waktu itu. Tapi paling tidak kita anak-anak Tuhan yang ada atau suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini pernah berjuang untuk bangsa ini. Pernah melawan penjajahan di bangsa ini. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga punya Pancasila. Kita harus bangga punya yang namanya dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bangga. Dan kita harus membangun bangsa ini dengan sebaik mungkin. Kalaupun itu mungkin kita harus berjuang, ya jangan takut. Kalaupun ada ancaman, ada telepon yang mungkin ini kita, jangan takut. Majulah. Pasti Tuhan tolong kita. Ya, ini mungkin dari hati saya ini Pak, untuk pertama sekali juga kepada orang-orang Batak Toba, ya kalaupun banyak orang Karo, Batak Karo itu tidak mengakui orang Batak, hari ini saya mau bilang, ya saya mewakili diri saya sebagai orang Karo, saya minta maaf kepada bangsa Toba, Batak Toba, kalaupun ada banyak orang Karo tidak mengakui bahwa Karo itu adalah ras Batak, tapi saya minta maaf karena Karo itu adalah ras dari Batak Karo sendiri. Ya, Tuhan berkati kiranya Pak dan teman-teman sekalian. Luar biasa. Pak Susu Kuda, lanjut. Ya, Pak Paul. Shalom, Rahayu. Shalom. Buka, jus, gubrak, ulala bebe. Oh ya, sebelumnya itu dong, like dan subscribe channel Susu Kuda. Habis live ini saya juga mau buka ruangan live nih, nanti teman-teman gubrak yuk gitu. Ini lagi road to 700 subscriber. Ya, kalau nggak like dan subscribe nanti dilempar di kubah besi Iron Dome. Ya, baik. Pak Paul, untuk topik hari ini, Pak, kalau saya lihat tuh ya, apapun diskusinya, kan ada orang bilang apapun makanannya, minumnya harus gitu kan. Nah, kalau ini apapun diskusinya, selalu yang muncul sekarang ini tuh sebuah angka cantik, yaitu 2024. Nah, itu boleh dipasang tuh dari sekarang tuh angka itu. Akan muncul terus. Nah, tadi siang kan saya ada mengadakan live yang berjudul Fenomena Penyerangan Imam Masjid, ya, ada apa gitu, kayak yang di Pekanbaru, Depok, Temanggung, dan lain-lain. Nah, tadi kebetulan banyak desahan rakyat jelantah yang mendiskusikan topik tersebut, dan semua akhirnya konklusinya sama, yaitu 2024 akhirnya, semua menuju 2024. Nah, yang gubrak-gubrak Israel Palestina selama 3 minggu belakangan ini juga ke sana arahnya gitu, Pak. Nah, jadi kayaknya ya, kalau misalnya menurut saya sih ya, apapun dari sekarang ini Pak ya, sampai ke tahun 2024, semakin dekat tahunnya, kayaknya apapun yang akan dimasukkan ke news cycle yang diviralkan dan dibumingkan gitu ya, itu seterusnya semua menuju ke 2024. Kalau kita lihat ada isu yang digembar-gemborkan, pasti ada hubungannya sama menuju ke 2024. Semakin dekat 2024, semakin gubrak-gubrak, semakin panas. Ya, mungkin dari saya itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, memang kalau saya kok kemarin kan Pak Ponto udah bilang gitu. Arahnya memang 2024 ini semua. Haleluya. Ini ada informasi A1 nih nampaknya nih. Murid Yesus
Luar biasa ini, kita tunggu-tunggu kemarin Pak Ponto datang, Budi Yesus tidak nampak. Oke, lanjut Komandan, siap. Selamat malam. Ya. Salam Pak Paul, Horas. Shalom, Komandan. Saya kemarin nggak bisa masuk Pak Paul karena terlalu penuh saya lihat, tapi saya ikut sekitar setengah jam terakhir. Saya dengar tuh Pak Tobi marah-marah. Tadi ada ibu yang bertanya tentang antisipasi intelijen dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebenarnya semua aspek intelijen itu harus mengantisipasi. Ya mungkin sambil menunggu Pak Tobing nanti biar Pak Tobing yang melengkapi. Memang kita menyadari ya ada satu motto yang menyatakan negara yang kuat pasti intelijennya kuat. Amerika kuat sampai sekarang itu terus terang karena intelijennya lebih kuat. Mungkin ekonomi Amerika sudah kalah dengan Cina, tapi intelijen masih Amerika, termasuk Israel adalah badan intelijen terkuat di dunia ini, Mossad. Jadi negara Israel yang kecil itu karena ditopang intelijen yang kuat. Ya meskipun memang penemu ilmu intelijen ini adalah dari nenek moyangnya Pak Paul ini, Sun Tzu. 500 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau kita baca di kitab suci, sebenarnya penemu intelijen ini adalah Musa. Ya, waktu dia mengutus 12 suku-suku Israel untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Nah, di sini ada 10 yang pesimis, ada 2 yang optimis. Jadi ternyata ini bisa kita lihat begitu hebatnya pengaruh laporan intelijen itu dalam memotivasi atau menjatuhkan moral suatu bangsa. Jadi kita sadar Israel itu kuat karena intelijennya kuat. Jadi intelijen itu bukan hanya teknologi intelijen, tetapi ada juga human intelijen. Kita menyadari, saya lihat di Indonesia ini, saya dulu pernah di institusi Polri, saya lihat ada dekadensi penurunan kemampuan intelijen. Saya pernah belajar sejarah intelijen di Indonesia ini, ya memang tidak tertulis, tapi dari turun-temurun yang diturunkan kepada intelijen Polri itu sebenarnya pengungkapan PKI itu dulu adalah intelijen Polri yang disebut KKN, ya Badan Keamanan Negara. Bahkan ada salah satu seorang senior saya, Pamen dari Angkatan Darat, belajar dulu intelijen dari Polri. Tapi kenapa intelijen Polri itu gratis menurun sekarang? Yang menonjol itu adalah reserse. Karena trauma. Jadi mereka tidak bisa menyelamatkan agen-agen yang sudah menyusup di badan-badan PKI. Jadi banyak dibunuhi waktu itu. Polisi-polisi yang menyamar jadi PKI karena dia punya kartu PKI. Jadi kebijakannya Pak Harto dibunuh. Jadi akhirnya mereka trauma. Itulah membuat intelijen Polri itu menurun. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah punya badan intelijen yang kuat secara organisasi, yaitu BIN. Dalam Undang-Undang Intelijen, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2002 atau 2003, sebenarnya BIN itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memberdayakan semua badan-badan intelijen di Indonesia. Nah, ada beberapa badan intelijen Indonesia ini di luar BIN, yaitu Badan Intelijen Kepolisian, kemudian ada Badan Intelijen Strategis, kemudian ada intelijen kejaksaan. Satu lagi yang dilupa, yang mungkin terabaikan dan kurang diperhatikan adalah badan intelijen yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya duta-duta besar kita itu, dubes-dubes dan konsultat kita itu semuanya agen-agen intelijen negara di luar negeri. Jadi kalau kita lihat tadi, perdebatan diskusi ini menunjukkan bahwa pimpinan negara kita kurang menerima masukan-masukan dari badan intelijen, terutama badan intelijen dunia. Contohnya, kok tidak bisa mengerti pimpinan negara ini tentang historis Israel? Padahal sebenarnya intelijen itu sebagai pengetahuan, dia menyajikan intelijen dasar. Intelijen dasar itu termasuk histori, sejarah, ya dari semua negara-negara dan bangsa. Karena itu salah satu untuk mengambil kebijakan itu adalah intelijen dasar. Kalau kita tidak mempunyai intelijen dasar yang akurat, ya pasti pimpinan itu meraba-raba asal ngomong. Saya lihat banyak pimpinan negara kita tuh sepertinya
kurang masukan intelijen. Sehingga tidak tahu bahwa Palestina itu sepertinya belum merdeka, tidak tahu sejarah historis Israel, bukan dari kitab suci ya. Ini menunjukkan bahwa intelijen dasar kita, khususnya yang disajikan oleh badan-badan kementerian luar negeri atau kedutaan itu sangat lemah. Saya dulu pernah mendengar bahwa calon-calon duta besar dan konsulat-konsulat kita yang akan bertugas di luar negeri itu harus ditatar dulu intelijen. Karena dia itu di samping duta besar kita, ya, wakil kita di luar negeri, tapi juga badan intelijen yang harus mengumpulkan informasi tentang negara-negara, khususnya negara-negara yang mungkin menjadi kompetitor kita. Contohnya, kita tidak sadar sebenarnya, Indonesia ini intelijen terkuatnya adalah intelijen ekonomi Jepang. Makanya kita puluhan tahun sekarang ini tergantung dengan produk-produk Jepang, karena di sini kuat intelijennya. Saya pernah menemukan salah satu dosen di Universitas Pajajaran menyatakan, dia melakukan survei yang didanai oleh badan Jepang, suatu perusahaan Jepang. Dia tidak sadar sebenarnya, dia itu mengumpulkan informasi untuk intelijen ekonomi di Jepang. Sehingga Jepang itu tanpa mengirim agennya ke sini, dia tahu apa kira-kira fenomena kesenangan atau perkembangan kesukaan bangsa Indonesia terhadap produk-produk Jepang. Sehingga Jepang itu cepat sekali perubahan ataupun modernisasi produknya. Karena dia dapat data. Nah, kita terus terang aja, saya melihat bahwa kedutaan-kedutaan kita di luar negeri ini kurang mengerti, kurang diberikan wawasan intelijen. Sehingga mereka datang ke sana itu hanya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan seperti mungkin bidang ekonomi. Dia adalah intelijen negara yang ada di sini untuk mengumpulkan informasi bagi pimpinan negara. Sehingga pimpinan kita itu ya tidak salah mengambil kebijakan, karena data yang salah, data yang tidak akurat, informasi akurat itu akan membuat kebijakan yang salah. Kerajaan-kerajaan Cina kuno, kaisar-kaisar Cina seperti Sun Tzu. Sun Tzu itu kan penasehat raja, penasehat kaisar. Makanya kaisar-kaisar yang bertahan lama itu pasti intelijennya atau penasihat-penasihat rajanya. Hanya di kitab suci disebut bahwa seorang raja yang bijaksana karena banyak penasihat. Jadi ini terlihat yang kurang nih. Dan memang pengetahuan atau wawasan intelijen ini kurang peminat. Sangat kurang. Sehingga banyak pejabat-pejabat itu yang jatuh karena tidak punya wawasan intelijen. Salah satu contohnya mungkin kalau saya boleh memberikan contoh seperti dulu Pak Susno II. Beliau tahun tua jadi Kapolri. Tapi karena mungkin kurang wawasan intelijennya, beliau tuh salah ngomong, cicak dan buaya. Jadi akhirnya itu dihantam oleh lawannya, oleh saingannya, akhirnya jatuh. Padahal dia tuh calon Kapolri karena tidak punya wawasan intelijen. Saya selalu melihat saudara-saudara kita di TNI, khususnya Angkatan Darat, itu hampir semua pejabatnya itu mempunyai wawasan intelijen, meskipun dia tidak bertugas di bidang intelijen. Jadi kelemahan-kelemahan kita sekarang ini adalah di bidang aspek intelijen, karena memang sedikit sekali yang berminat di bidang intelijen, karena pengetahuan intelijen sifatnya sangat rahasia. Tetapi ada satu kemampuan intelijen memang yang sangat lemah mungkin di badan intelijen kita, adalah kemampuan analisis. Sehebat apapun, selengkap apapun informasi akurat, tapi tanpa pengetahuan analisis, maka data itu hanya sekedar data. Tidak bisa dirubah, dimasak menjadi rekomendasi. Karena ujung-ujungnya produk intelijen itu ada rekomendasi untuk menyusun suatu kebijakan atau mengambil keputusan. Makanya intelijen itu adalah untuk kepentingan user. Jadi BIN itu untuk kepentingan presiden. Wapres tidak menjadi pimpinan daripada badan intelijen. Jadi langsung dia pimpinan tertinggi. Ya, kalau di negara ini BIN itu langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dia bukan kepada wakil pengambil kebijakan. Sehingga kalau ada pimpinan-pimpinan yang salah berbicara, ini karena kelemahan intelijen. Makanya kalau ingin pimpinan atau seorang raja atau penguasa itu bijaksana, pasti intelijennya yang kuat. Tapi memang pembesaran atau memperkuat intelijen ini, banyak pimpinan-pimpinan kita yang tidak begitu mengerti fungsi intelijen sehingga diabaikan.
ya, sehingga intelijen kita ini sangat kalah bersaing dengan badan-badan intelijen negara lain ya yang sudah maju. Kemudian saya sangat sependapat tadi dengan Susu Kuda ya. Saya melihat ini semakin besar dampak daripada komunitas kita di JOM ini ya. Seperti saya katakan kemarin bahwa kita ini mungkin sudah berkumpul dari berbagai elemen daripada masyarakat Kristen yang mempunyai talenta yang bermacam-macam. Mari ini kita satukan. Bukan artinya kita ingin masuk atau mendirikan parpol, tidak. Ingat, untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini secara demokratis ataupun hukum itu hanya melalui pemilu dan pemilu kada. Jadi bukan artinya kita membuat parpol, tidak. Jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang ini salah pilih karena umat Kristen tidak berperan. Saya melihat dari pengalaman-pengalaman pemilu itu orang-orang Kristen itu sangat apatis, kurang proaktif, kurang ikut dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga hak suaranya itu ya tidak digunakan, sehingga orang-orang lain yang menggunakan. Sementara rekan-rekan kita dari seberang itu bila perlu 2 kali memilih, kita tidak mau memilih, terutama mohon maaf ini Pak Paul ya, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa ini tidak mau ikut. Padahal itu kesempatan pemilu itulah kita sama haknya semua, mau presiden, jenderal, sama haknya ya memilih menentukan pimpinan negara. Jadi ini juga momen kita dengungkan, mari kita dengungkan supaya kita berpartisipasi aktif dalam pemilu karena ini menentukan nasib bangsa ke depan. Percuma kita berbicara berkuar-kuar di sini kalau kita tidak bisa menelurkan orang yang tepat, orang yang jujur untuk memimpin negeri ini atau memimpin suatu daerah. Saya kira itu dulu Pak Paul yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Pak Murid Yesus boleh Pak mau nanya Pak? Boleh Ibu Lisbeth sambung. Ini kita terakhir karena saya harus ketemu sama lawyer ya. Jadi ini Ibu Lisbeth boleh tanya terakhir untuk menanggapi Pak Murid Yesus. Silakan. Ya. Pak Murid Yesus. Oke, ya, terima kasih ya. Pak Paul. Untuk intelijensi yang ada di Indonesia saat ini, mungkinkah dia seorang teroris sehingga bisa memecah belah bangsa ini? Suaranya putus tadi Ibu Lisbeth, kurang jelas pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak, mungkinkah sampai akan bisa terjadi seorang intelijen yang ada di Indonesia yang berkoordinasi dengan segala aparat militer dan kepolisian yang ada, mungkinkah itu dia seorang teroris yang akhirnya dia juga yang akhirnya memecah belah bangsa ini? Jadi begini Bu, salah satu kemampuan intelijen itu adalah menyusup. Jadi masuk ke komunitas lawan. Jadi bisa saja bahwa teroris itu juga punya intelijen, tetapi kita juga sebenarnya punya counter intelijen. Jadi counter intelijen bagaimana kita meng-counter supaya pihak lawan itu jangan sampai masuk ke intelijen kita atau mencuri informasi kita. Jadi ada kontra intelijen. Jadi saya tahu bahwa seperti teroris juga punya badan intelijen. Bahkan mereka hampir semua mungkin jaringan teroris punya wawasan intelijen. Sementara aparat itu intelijennya hanya dibebaskan kepada badan intelijennya seperti di Polri lah. Polri itu kan ada reserse, ada Sabara, Binmas. Itu yang ngerti intelijen hanya satuan intelijen. Binmas, Sabara itu nggak ngerti sama sekali. Sehingga dia pada saat dia bertugas di jalan seperti lalu lintas, dia tidak punya wawasan intelijen. Dia taunya hanya menilang, melihat pelanggaran. Nah, di sini kelemahan saya lihat di institusi saya dulu Polri. Lain dengan di Angkatan Darat khususnya. Angkatan Darat itu meskipun mereka bukan bertugas di bidang intelijen, mereka diberikan wawasan ya penataran tentang intelijen sehingga sedikit banyak mereka mengerti intelijen itu. Jadi bisa saja agen musuh itu masuk ke ya. Saya dengan kasus Ahok kemarin Pak ya. Bukan hal yang tidak tahu seorang intelijen akan rusuh riuh waktu kasus Ahok. Jadi memang sampai negara ini digoyang oleh sebuah agama. Ya kebetulan begini ya. Artinya intelijen ini seperti diam, tidak berkutik. Saya melihat dan menganalisa seperti kayak begitu. Kenapa
bisa terjadi seperti itu, seperti ada pemecah belah bangsa tapi tidak bergerak. Bagaimana menurut Jadi begini, Bu. Pak Murid? Nah, begini, Bu ya. Jadi sebenarnya fungsi intelijen itu berada di bawah permukaan. Dia tidak di atas permukaan. Jadi dia tidak bisa melakukan kegiatan formal. Dia hanya memberikan informasi kepada user, ya. Yaitu kalau di negara ini kepada presiden, kalau umpamanya di Kodam itu kepada langsung Pangdam. Jadi informasinya tuh. Tapi memang salah satu keakuratan dalam bertindak pimpinan terhadap suatu masalah, kecepatan dan kerahasiaan. Jadi intelijen itu kecepatan. Kalau dia lambat, ya basi, pimpinan sudah terlambat. Kalau rahasia terbongkar, informasi itu bisa diketahui oleh lawan. Dia bisa mengantisipasi dulu. Jadi sebenarnya intelijen itu tidak boleh melakukan upaya hukum. Dia tidak seperti reserse nangkap orang, nggak boleh. Makanya intelijen itu salah satu kemampuannya adalah penyamaran, cover. Intelijen tanpa cover. Kita lihatlah kasus Munir sebenarnya. Itu salah satu kelemahannya cover. Covernya tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan berarti covernya nggak benar, penyamarannya nggak benar. Ada satu lagi kemampuan desepsi. Desepsi itu penipuan. Bagaimanakah kita membuat tipu muslihat sehingga action kita itu tidak diketahui musuh. Tapi sebenarnya intelijen itu apapun boleh dilakukan, asal jangan ketahuan. Jadi covernya yang lemah. Kemarin yang Pak Chandra bilang ya, informasinya boleh apa aja. Kalau intelijen itu boleh selama tidak ketahuan. Bukan, maksudnya untuk mengatasi masalah yang terjadi di tengah masyarakat itu, untuk supaya tidak sampai bias masalah itu, sampai sejauh mana itu pihak intelijen dalam mengatasi masalah itu? Jadi begini, Bu, makanya saya bilang tadi, kelemahan kita adalah intelijen dasar. Ya, saya lihat ya waktu saya bertugas di Polri ya, saya sudah inventarisir apa kira-kira konflik-konflik besar di negeri ini. Saya inventarisir yang pertama itu adalah konflik agama. Jadi yang paling besar itu membuat Indonesia nanti pecah adalah konflik agama khususnya Kristen dan Islam. Jadi itu ranking pertama. Ranking kedua adalah konflik sara, suku. Terutama dari suku ini mana yang paling tinggi konfliknya adalah pribumi dan non pribumi, khususnya pribumi dengan Cina, keturunan Cina. Itu konflik kedua, paling mudah itu disulut. Konflik yang ketiga adalah tentang sumber daya alam, perebutan ekonomi. Kalau kita lihat contohnya seperti Aceh ya, kasus Aceh itu sebenarnya konflik ekonomi tapi dibungkus dengan agama. Karena kalau orang Aceh tidak mungkin bisa digerakkan karena pusat mengabaikan ekonomi Aceh. Makanya waktu itu pimpinan GAM itu mengangkat itu menjadi permasalahan agama supaya bisa memobilisasi masyarakat. Kembali kepada kasus Ahok dan kemarin Habib Rizik. Saya lihat di sini kelemahan intelijen kita. Jadi sebenarnya di intelijen itu ada deputi-deputi atau direktur, ada namanya direktur sosial budaya. Dia itu seharusnya sudah melihat begitu ada informasi bahwa Habib Rizik akan kembali ke sini, termasuk juga kemarin pemilu Ahok ya berpasangan dengan lawannya adalah yang sekarang penguasa. Dia sudah lihat apa kira-kira konflik atau gangguan Kamtibmas, pemicu permasalahan hukum. Pasti adalah konflik agama. Seharusnya itu menjadi skala prioritas daripada aparat dalam pembinaan Kamtibmas. Jadi sebenarnya berdasarkan skala kerawanan itulah kita bisa menentukan pola atau konsep keamanan seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal kemarin. Kita tuh tidak punya tata ruang keamanan. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin belum cukup strategis dan akurat. Sebenarnya sudah ada tata ruang keamanan. Masih lemah ya Pak ya, intelijen masih lemah. Mungkin melalui Zoom ini Bapak Murid Yesus mungkin bisa memberikan untuk supaya tidak lemah seperti apa dan bagaimana supaya the next artinya itu kejadian yang ada di tengah masyarakat itu benar-benar teratasi cepat. Jangan sampai bias, jangan sampai semua meluas. Jadi begini Bu. Saya menganalisa kejadian demi kejadian yang ada di negeri ini seperti tutup mata, tutup mulut, tutup telinga. Topiknya apa sih Pak Paul? Iya ganti nih ganti. Saya hanya rata-rata aja sih Pak Murid. Udah kejauhan Bu. Kejauhan topiknya. Supaya jangan bias. Kita kan masih cerita Palestina atau memang itu aja sebagian curhat. Tadi memang. Tapi gini loh Ibu Lisbeth, saya tutup ya. Begini Ibu Lisbeth. Ini sih sebenarnya rahasia umum.
bahwa intelijen itu adalah milik para penguasa sebetulnya. Jadi penguasanya siapa, mereka menggunakan intelijen ini. Nah sekarang tinggal orang-orang anggota-anggota intelijen ini berpihak kepada siapa juga. Kan siapa memanfaatkan siapa, tetapi memang harus begitu. Cuman kita mungkin mau fokus kembali ke Palestina, cuman masalahnya kita 5 menit harus selesai nih. Mungkin Pak Hendro Firleso, mungkin kasih tanggapan terakhir penutup. Ini, ya, silakan terima Pak kasih Pak Paul, terima kasih. Soalnya udah jauh banget, jauh. Intelijen nggak bisa dibicarakan, Pak. Kalau intelijen dibicarakan bukan rahasia. Itu aja. Iya. Jangan. Oke, ini Pak Hendro Ini Firleso bahaya lanjut. itu. Kalian Ya, penutup, jadi, kalian doa penutup ya. Iya, soalnya Pak begini. Hendro. Ya. Jadi saya melihat soalnya banyak sekali buang-buang waktu Pak Paul di sini. Jadi sayang sekali gitu loh. Apa yang diharapkan rekan-rekan semua memang pada diam, tapi alangkah baiknya kita hanya mengingatkan aja. Soalnya begini Pak Paul, sekarang ini kan propaganda ini kan begitu santer ya di Indonesia ini ketopik ini soalnya. Indonesia itu paling senang rakyat kebanyakan mayoritas deh itu paling senang dengan propaganda, dan apalagi propaganda itu dihembuskan oleh tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat. Akibatnya, begitu mereka berbeda dan propaganda itu dia ingin propaganda itu satu frekuensi, satu suara. Begitu ada propaganda yang berbeda, ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Dianggap melawan pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia. Tapi sekarang ini kita lihat keadaan pasca gencatan senjata. Tadi yang awal saya awali dengan itu, jadi kalau ada berbeda dengan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah atau tokoh-tokoh berbeda itu berarti adalah sesuatu yang dianggap memusuhi. Dan ini adalah kita masuk dari pasca gencatan senjata, Pak. Dan saya itu juga ulas di dalam, saya punya YouTube, minta tolong di subscribe, like, soalnya itu saya juga bahas. Begini. Nama YouTube-nya Pak sekalian diumumkan. Oh ya, Hendro Firleso ya. Tolong di subscribe Hendro Firleso, karena saya di situ ada mempertajam apa yang Pak Paul utarakan di sini dan rekan-rekan semua bahas di dalam channel Pak Paul. Begini Pak Paul, begitu pasca gencatan senjata, negara-negara yang mendukung Israel, ya, itu berarti dia tidak memusuhi Palestina. Ini harus diingat, karena begitu gencatan senjata dilakukan bersama dan disetujui oleh parlemen Israel bahwa gencatan senjata tanpa syarat, itu beberapa jam kemudian langsung trailer itu masuk Pak dari dari yang mendukung Israel. Bantuan itu adalah untuk rakyat Palestina. Dia mengesampingkan yang namanya saling dukung-mendukung. Disinilah yang saya bilang humanity, segi kemanusiaan. Trailer datang begitu banyak. Ya, di situ adalah obat-obatan, terutama karena mereka yang luka-luka itu ternyata banyak sekali, dan itu kalau tidak segera ditolong, dia akan mati. Karena lukanya sudah parah. Bantuan-bantuan untuk makanan dikirim ke situ, obat-obatan dikirim ke situ. Dan tidak lama, itu tim medis dari Uni Eropa itu sudah masuk ke situ. Indonesia memang sudah mengirim, ada. Seperti yang Mercy itu sepertinya sudah mulai masuk, tapi waktu itu dia tertahan. Jadi saya melihat di sini, di dalam suatu peperangan, oke, saling mendukung itu adalah sesuatu yang normal. Tapi begitu korban ada lebih banyak pada pihak lawan pun, negara-negara yang mendukung misalkan Israel, itu langsung dia turun. Dia turun tidak melihat itu yang mau terima Hamas atau Palestina, tapi mereka yang dituju adalah pemerintah Palestina. Dan semua negara yang mendukung atau menolong, membantu, memberikan bantuan, dia tidak melihat lagi bahwa itu adalah yang berperang adalah Hamas melawan Israel. Itu dilupakan sama mereka. Karena rakyat Palestina yang ikut menjadi korban, itu ada dua-duanya, ada Hamas, ada Palestina. Pasti. Karena pihak daripada Israel itu hanya 13 korban yang meninggal, dan beberapa ratusan, tapi mereka pasti sudah bisa menanggulangi. Akibatnya semua diarahkan bantuan itu ke Palestina. Di sini saya melihat, Pak, di sini saya melihat
mereka itu berpikir dengan nalar yang luar biasa. Mereka mengesampingkan yang namanya agama. Jadi kalau Indonesia ini sudah dimabuk dengan agama, sudah tidak bisa waras. Dia berpikir pasti tendensius arahnya. Bahwa dia lupa kemanusiaan itu adalah lebih penting daripada faktor agama. Ya. Gitu. Jadi saya melihat di Indonesia, saya juga menyuarakan juga bahwa perbedaan itu tetap indah, perbedaan itu bagus. Jangan hanya propaganda terus ingin satu suara dan yang berbeda itu dianggap adalah musuh. Langsung ditindak. Saya ingatkan, Indonesia adalah negara Pancasila, berideologi Pancasila, dan memegang teguh adalah Bhinneka Tunggal Ika. Intoleransi itu harus segera dikikis. Mari kita suarakan bahwa Indonesia itu ke depan bisa lebih baik. Lupakan dulu pemilihan presiden, itu politis sekali. Segi kemanusiaan yang mesti didahulukan. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Sekalian tutup dalam doa Pak Hendro. Karena Oke. saya ada janjian ketemu orang ini sebentar lagi. Oke, terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Teman-teman yang ada di Zoom dan ada di YouTube, mari kita satukan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita mengucap puji syukur Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua di sini, sehingga kami masih bisa berdiskusi di dalam channel Pak Paul. Kami juga memohon juga keluarga kami Tuhan, Kau berikan juga kesehatan yang di rumah, istri, suami, anak-anak, sampai ke cucu-cucu Tuhan. Bapak kami melihat begitu indah anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan, Indonesia di framing untuk hanya satu suara. Kami melihat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, perlu Engkau curahkan Roh Kudus Tuhan, supaya yang bengkok-bengkok itu bisa segera diluruskan. Dan Tuhan, roh hikmat Kau berikan kepada seluruh pemimpin kami yang ada di Indonesia, supaya mereka bisa berpikir dengan yang baik Tuhan. Demi rakyat Indonesia. Bapak kami di sini juga berdoa untuk Papua Tuhan, Papua. Kami memohon perlindungan-Mu Tuhan kepada rakyat Papua. Engkau beri perlindungan supaya tidak menjadi kena imbas untuk konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap separatis atau KKB yang ada di Papua Tuhan. Bapak kami juga berdoa semoga NTT cepat melakukan pemulihan. Tuhan Kau berikan kekuatan mereka-mereka yang ditinggalkan dan Kau berikan keikhlasan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini hanya karena anugerah dan kasih-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Paul, Kau berikan kesehatan, urapi bibir dan lidahnya Tuhan, supaya bisa menyuarakan apa yang ada di isi hati-Mu Bapa. Dan Kau juga lindungi juga Tuhan, Kau berikan berkat perlindungan kepada istri dan anak-anaknya Tuhan, Kau berikan kesehatan. Dan kami juga memohon Tuhan, Engkau berikan berkat kesehatan, perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Sekarang kami melihat Tuhan bahwa pandemi ini mulai berkembang lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sangat kami butuhkan. Bapa, semua doa-doa kami, permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Haleluya, amin. Saudara yang di live Zoom, live YouTube, apapun agamamu, apapun aliranmu, kalau engkau percaya, hanya bilang engkau percaya, engkau akan menerima berkat ini. Ya mereka Adonai Wais mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Penem Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Oneness, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Adonai, Kurios, penguasa majikan kami, dan juru selamat kami. Amin. Besok 8 ada Ramzi Israel. Ya, yang dari Yordania, yang half Jewish itu ya. Kita akan gubrak-gubrak lagi. Dan ada satu lagi tamu, temennya Pak Habibie dari Israel lagi. Ya, dia akan cerita masalah tipu muslihat Israel, tipu muslihat Palestina.
Jangan lupa diviralkan ya. Biarpun subscriber cuma 16.000, yang nonton biar tetap 8.000 view and live viewernya ya. Viralkan jangan lupa Di besok YouTube ya. dong, tolong di subscribe dong Haleluya. di YouTube live Hendro Firman. Udah beres. Terima kasih. Oke, Ya, viralkan.